Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam. Berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Bangkinang, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala, dan yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan dan karyawati yang alhamdulillah hadir di hari ini untuk kegiatan CGP, Aksi Nyata Modul 1.4. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan aksi nyata yang sudah dilakukan dari prosesi calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kampar yang saya berasal dari SMK Negeri 1 Bangkinang. Kegiatan guru penggerak ini sudah berjalan lebih kurang 3 bulan. Jadi sekarang sudah masuk ke modul 1.4 yang berjudul pengembangan budaya positif di sekolah. Jadi pengembangan budaya positif di sekolah ini insya Allah nanti akan saya sampaikan aksi nyatanya yang dari Bapak Ibu nanti bisa menilai, bisa berikan masukan bagaimana aksi nyata dari budaya positif, disiplin positif yang insya Allah akan saya terapkan di SMK Negeri 1 Bangkinang. Pertama, Bapak Ibu bisa melihat salam bahagia karena memang di guru penggerak ini seluruh guru itu dikatakan guru hebat. Jadi pertama pasti salam bahagia guru-guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang judul kita adalah workshop budaya positif SMK Negeri 1 Bangkinang oleh saya Freddy Bastian Wijaya Kusuma, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kampar dari SMK Negeri 1 Bangkinang. Jadi agendanya Bapak Ibu, kita sekarang ada 4 agenda. Pembukaan alhamdulillah tadi acara kita sudah langsung diwakilkan oleh Ibu Wakil Kurikulum. Kemudian pemahaman konsep dan selanjutnya pelaksanaan aksi nyata yang insya Allah pelaksanaannya ini kita terapkan di sekolah kita, dan refleksi. Refleksi ini adalah timbal balik dari kegiatan yang kita lakukan. Masukan dari Bapak Ibu nanti akan membangun bagi kami yang memberikan aksi nyata di sekolah kita ini. Jadi Bapak Ibu, dalam budaya positif itu, dalam disiplin positif itu, dalam kita melakukan pembelajaran, tentu Bapak Ibu sudah mengerti dengan yang namanya pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu biasanya didasari contohnya, misalkan Ibu Bapak di kelas, bagaimana Anda kegiatan kita pada hari ini? Contohnya Ibu guru matematika memberikan pelajaran pemantik, pertanyaan pemantik yang berguna untuk menstimulus pemikiran anak-anak kita. Jadi memang kita sebagai guru sekarang dituntut untuk kita yang mengerti anak, kita yang menginginkan anak itu pembelajarannya nanti kita ikuti. Makanya ada istilahnya kalau di guru penggerak, kalau di Ki Hajar Dewantara itu menghamba pada murid. Bukan maksud menghamba yang negatif, tapi lebih yang ke positif seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi pertanyaan pemantik pertama, apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Jadi yang pertama adalah hukum dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak. Jadi contohnya kita Bapak Ibu, kita kan di SMK nih Bapak Ibu. Ananda kita itu sudah berumur kurang lebih 13 sampai 17 tahun ya, 15 tahun ke atas. Berarti sudah dikatakan ananda kita itu sudah masuk pubertas ya Bu ya, Bapak ya. Anak kita itu masuk pubertas dan sudah bisa dikatakan dia sudah bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, itu tergantung kita semuanya. Jadi kalau seandainya anak-anak kita melakukan kesalahan, contohnya misalkan ketika kita masuk kelas, kita lebih dulu masuk pada saat jam pembelajaran, ternyata ada anak terlambat. Nah Bapak seperti apa? Ibu seperti apa? Apakah dihukum anak terlebih dahulu? Bagaimana menurut Ibu hukuman itu dapat tidak mendisiplinkan anak? Ada masukannya Bapak Ibu? Iya, ada mendisiplinkan anak, ada ya Bu ya. Namun sebenarnya ketika kita mendisiplinkan anak dengan hukuman, nanti pasti ada istilahnya kalau bahasanya mendongkol ya Bu ya. Jadi nanti ketika masuk kelas, aduh Ibu ini lagi kalau kita terlambat
disuruhnya push up. Aduh bapak ini lagi, kalau kita nanti seandainya baju tidak masuk nanti disuruh pulang, nanti membersihkan kelas. Ada yang seperti itu. Memang anak itu akan disiplin, anak itu akan masuk kelas tepat waktu, anak akan memasukkan bajunya ke dalam. Namun kenyataannya nanti apa yang terjadi? Dongkol anak. Dia tidak akan belajar sesuai keinginannya. Kembali kita kepada menghamba murid, anak-anak itu memang dia mengikuti kita, tapi bukan dari lubuk hatinya yang paling dalam. Makanya sekarang kalau di SD itu Bapak Ibu, SD, SMP atau sekolah tingkat rendah, anak-anak itu diibaratkan sekarang seperti anak yang di dunia bermainnya. Bapak Ibu ada tidak menerapkan di kelas sebelum masuk kelas baris di depan kelas dulu? Di SD dulu kita punya itu kan? Kita lihat bajunya, kita lihat kukunya, kita lihat rambutnya, jilbab anak kita nampak tidak rambutnya. Kita terapkan seperti itu. Bahkan nanti sampai di kelas kita bariskan anak kita duduk siap, ya kan? Namun sekarang kalau di SMK, cara pembelajaran yang terbaik yang kita lakukan adalah cara yang dia inginkan. Sekarang kalau anak SD mungkin ya adalah beberapa anak SD yang sudah membawa smartphone ke handphonenya, smartphone ke dalam kelas atau ke sekolahnya. Namun kalau di SMK sudah semua anak yang bawa. Karena apa? Karena kebutuhan. Kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebutuhan ketika dia belajar dia harus menggunakan smartphone-nya. Ya kan? Jadi memang kita tidak bisa mengontrol anak kita itu dia bermain smartphone mencari pembelajaran atau tidak. Jadi memang terkadang sekarang ketika kita menjadi seorang guru Bapak Ibu, kita tertantang sekarang bagaimana kita yang dikatakan menghamba pada murid itu bisa mendisiplinkan anak tanpa menghukum anak. Beda ketika di SD Bapak Ibu. Di SD itu ketika kita hukum, nangis dia. Kalau di SMK bukan nangis, tapi dia patuh, tapi ada dongkol dalam dirinya. Jadi Bapak Ibu yang mengatakan setuju ada hukuman, bisa dikatakan memang itu adalah cara pembelajaran dari Bapak Ibu. Namun yang terbaik yang sekarang kita lakukan adalah kita harus menerapkan disiplin positif itu ke dalam kelas kita masing-masing. Kemudian pertanyaan penting yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Ini menurut CGPU. Jadi ketika misalkan kita memberikan, sebelumnya kita akan memberikan apalagi di SMK, kita berikan hukuman kepada anak. Kamu harus push up karena terlambat, push up 5. Kamu harus membuang sampah terlebih dahulu. Kamu harus membersihkan kelas terlebih dahulu. Kamu harus berdiri di depan teman-temanmu terlebih dahulu. Itu sebaiknya mulai kita tinggalkan. Nah di sini, memang di SMK kita kan masuk pukul 7:30 ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya di jam pembelajaran kita masuk pukul 7:15. Namun 15 dari 7.15 sampai 7.30 sebenarnya itu adalah literasi. Karena memang Bapak Ibu sesuai survei dari Google dan segala macam dikatakan Indonesia ini adalah kurang minat dan bacanya Bapak Ibu. Jadi anak kita untuk literasi itu kurang. Sekarang kalau Bapak Ibu lihat anak kita itu kemanapun bawa handphone. Anak kita itu kemanapun nanti lebih kepada gadgetnya. Lihat dulu sekarang Bapak Ibu, mungkin dulu ketika Bapak Ibu masih kecil, ketika kita bermain sore, kita bermain bola, bermain kasti, kita dipanggil oleh orang tua karena kita bermain seharian. Kalau sekarang di kedai penuh anak kita Bapak Ibu. Anak kita itu sekarang bermain handphone, Mobile Legends contohnya ya Pak ya, ada namanya Free Fire seperti itu. Itu lebih kepada memang cara yang sekarang sudah cukup sulit untuk menentukan keinginan anak kita untuk belajar. Jadi memang salah satu caranya ketika anak itu diberikan hukuman, Bapak Ibu, alangkah baiknya hukumannya itu yang lebih berpotensi pada dirinya untuk meningkatkan minat belajarnya. Contohnya salah satunya ada membaca. Membaca bisa dikatakan adalah jendela dunia. Bapak Ibu pasti tahu itu semuanya. Jadi memang menerapkan disiplin positif itu Bapak Ibu dengan cara kita terhadap anak itu lebih kepada meningkatkan kreativitas anak kita untuk pembelajaran. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, ini saya tahu Bapak Ibu ketika diberikan motivasi, diberikan reward yang hanya rewardnya sebuah kata, pasti akan wah rasanya. Contohnya, misalkan kemarin kita baru siap melaksanakan P5 ya Bapak Ibu ya. Kita waktu itu temanya itu
membakar lemang, ya, membakar lemang se-SMK per kelas itu ya. Nah, ketika kegiatan kita itu diberikan reward oleh kepala sekolah, kita ada panen karya, itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Anak kita yang kita temankan ketika dia membakar lemang itu, dia merasakan, Pak, menyenangkan ternyata Pak, ternyata menyenangkan P5 itu Pak. Itu dapatnya Bapak Ibu. Padahal hanya kata-kata, luar biasa kamu bakar apinya, luar biasa kamu mencari kayunya bagus. Itu saja Bapak Ibu sudah memberikan wah dalam hati kita. Jadi memang anak kita sekarang itu bukan butuh yang seperti yang harus diberikan inilah, tidak, cukup terima kasih dan sanjungan saja Bapak Ibu. Jadi ketika kita misalkan memberikan sesuatu yang positif kepada anak, kamu alhamdulillah kamu nilainya bagus, kamu datang tepat waktu, itu akan memberikan keinginan lebih besar kepada anak kita untuk, wah ternyata saya dengan ini ada reward dari Bapak ini, ada dari Bapak Arif, dari Bapak Wahyudi. Ternyata Bapak Wahyu ini hanya ingin saya belajar dengan tekun. Itu saja sudah menjadi hal yang sangat berguna bagi anak kita Bapak Ibu. Jadi memang ketika di kelas, ketika kita ingin menghukum anak, ingin menerapkan budaya positif, disiplin positif, coba ingat dulu 3 pertanyaan ini saja. Ketika anak kita pelanggaran, melakukan hal yang dikatakan salah, haruskah kita hukum anak kita? Jika memang hukuman yang bisa membuat anak kita jerah, apa hukumannya? Yang berpikirnya positif Bapak Ibu, yang tujuannya nanti mengembangkan minat dan bakat dan keinginan belajar dari anak kita. Jadi Bapak Ibu, memang sekarang kita harus lebih berpikir atau memutar otak Bapak Ibu, bagaimana menerapkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Padahal sebenarnya kita di SMK ini sudah berhubungan dengan pihak industri, sudah belajar di luar kelas, belajar di labor fisika, belajar di bengkel TKRO, bengkel mesin, bengkel komputer segala. Itu memang sudah menerapkan kegiatan produktif anak kita. Namun biasanya ada anak kita itu yang ketika dia pelajaran produktif, contohnya praktek di workshop lah, dia semangat. Namun nanti ketika pembelajaran di kelas, contohnya mata pelajaran umum, matematika lah, fisika lah, kimia, kurang minat dan bacanya. Jadi saya ingin Bapak Ibu sekarang menerapkan bagaimana keinginan minat belajar anak kita di kelas itu sama ketika kita memberikan pembelajaran produktif di workshop seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pasti lebih tahu lah bagaimana sepertinya menerapkan budaya positif. Saya hanya ingin sekarang memberikan masukan atau memberikan jendela lah untuk Bapak Ibu untuk berpikir bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang ada 5 topik pembahasan kita. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif Bapak Ibu, disiplin yang positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal secara keseluruhan, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar dari manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu ada yang sudah mengenal istilah-istilah ini atau bahkan baru mendengar, nanti akan saya coba jelaskan bagaimana nanti menerapkan yang 5 ini ke dalam kelas atau di dalam sekolah kita ini. Oke. Dan Bapak Ibu, disiplin positif itu, ini bisa lihat Bapak Ibu ya, ada di sini teori kontrol by William Glasser. Jadi teori kontrol itu mengatakan, ini ada tanda panah, ada yang ke kanan ke bawah, kemudian ada ke kiri dan langsung ke bawah seperti ini. Ini mengatakan Anda, yang pertama ini ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, mengontrol di sini kita tidak bisa menerapkan budaya positif sesuai keinginan kita tanpa kita terlebih dahulu mendisiplinkan diri kita Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan anak kita terlambat, kemungkinan besar dia karena melihat kita yang sering terlambat. Jadi terapkan skala disiplin positif itu yang supaya anak kita, Bapak itu kalau dia pas masuk pembelajaran pas tepat waktu. Wah Bapak itu kalau tugas tidak kita kumpulkan nanti dia akan seperti ini. Terapkan yang seperti itu dulu Bapak Ibu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru, dan ada realitas kebutuhan.
kita berbeda, kita berusaha memahami, kemudian pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat lagi Bapak Ibu ke bawahnya. Nah, mulai dari Anda tidak bisa mengontrol orang lain, harus Anda yang mengontrol diri Anda sendiri. Makna disiplin itu. Nah, makna disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapainya tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, jadi memang Bapak Ibu, kembali saya tadi mengatakan harus menghamba pada murid, harus sekarang kita itu mengikuti keinginan zaman sesuai dengan anak murid kita sekarang. Saya pernah mendengar istilahnya waktu itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, ajarlah anakmu bukan seperti ketika orang tuamu mengajarmu, tapi ajarlah anakmu sesuai dengan zamannya pada saat itu. Jadi memang sekarang ketika dulu misalkan saya sekolah, ada guru saya mengajarkan, dia hanya menerapkan, Anda ini adalah 2 tambah 3 sama dengan 2. Sekarang bisa kita terapkan pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan sesuai keinginan mereka, dengan gambarkah, dengan videokah, dengan dibawa langsung keluar kelas kah? Itu adalah sesuai keinginan zaman sekarang Bapak Ibu. Jadi memang sekarang kita kepada anak-anak kita itu lebih kepada untuk tujuannya adalah menginginkan mereka belajar yang tujuannya untuk diri mereka sendiri. Jangan terpaku pada nilai sekarang lagi Bapak Ibu. Apalagi kita di SMK, kita hanya mengenal nilai kompeten dan belum kompeten. Betul ya Pak Erido ya? Kita hanya mengenal nilai kompeten dan belum kompeten. Nah, itu yang kita terapkan sekarang Bapak Ibu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, ada teori motivasi. Teori motivasi ini dia ada namanya motivasi ekstrinsik. Nah, jadi ada 3 di sini, ada 2 di sini, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Nah, ada yang seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah tidak menyuruh anak yang ketika kita suruh, Anda sini, silakan, aku ada sampah, bisa tidak kamu ambil? Ada minumnya Pak, banyak sampah aku Pak. Ada anak kita yang berpikir seperti itu Bapak Ibu. Atau bahkan ketika misalkan di suatu tempat yang ramai, ada nanti anak-anak yang berkumpul, kemudian kita menunjuk, ada anak kita yang memang dia merasakan sampah ini harus saya buang, harus saya sampaikan sama teman-teman saya. Tapi ada juga anak yang tidak peduli. Nah, ini lebih kepada untuk mendapatkan imbalan Bapak Ibu. Jadi itulah sekarang tantangan untuk kita. Kita harus menerapkan ikhlas dalam setiap kegiatan. Begitupun dengan ananda kita. Kita ingin nanti ketika ananda kita masuk kelas, dia ikhlas untuk mengikuti pembelajaran, sehingga nanti ketika pembelajaran tidak ada anak yang ketika guru menerangkan, ketika kita menerangkan, anak kita bermain handphone di belakang, anak kita bermain game di belakang. Memang sekarang timbal balik ketika di kelas itu kurang, namun namanya ada refleksi Bapak Ibu. Kalau dulu kan seperti ini, gimana Anda? Ada tidak pertanyaan? Kadang anak ini ketika dia dapat sokongan dari temannya, tanya. Namun ada juga seperti ini, Pak Ciko bertanya gitu. Sekarang seperti itu sudah bisa diolah oleh anak, sudah bisa didoktrin oleh anak. Jadi dia mengatakan, nanti kalau saya bertanya, kawan saya marah. Nanti kalau sering bertanya, kawan saya tidak suka. Ada namanya refleksi Bapak Ibu. Kita yang minta sama anak. Misalkan kita setelah pembelajaran, coba refleksikan. Coba Anda, bagaimana tadi penyampaian Bapak tentang materi ini, menyenangkan tidak? Pasti sekarang Bu, Bapak, kalau sudah anak kita di SMK ini, Pak besok-besok Pak gambarnya lebih realistis lagi Pak. Pak besok bisa nggak gambarnya yang bergerak Pak? Pak besok bisa tidak videonya lebih menarik lagi Pak tentang pembelajaran kita? Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Itu nanti masukan untuk kita. Jadi memang ketika kita melakukan pembelajaran, untuk minggu depannya kita masuk, kita tertantang. Oh, anak kelas itu dia inginkan materinya seperti ini. Jadi itu lebih kepada keinginan belajar Bapak Ibu. Terjadilah nanti nuansa kelas yang menyenangkan. Oke, selanjutnya
Tiga, untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri ini adalah namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini yang ingin kita ketahui ada namanya istilahnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu pasti sudah menerapkan di kelas. Kalau kita namanya peraturan kelas, apa namanya Bapak Ibu? Ketika kita pertama kali masuk di semester baru, kita bertemu dengan anak kita di kelas baru, kita pasti tanyakan, oke anak-anak, Bapak ini kita perkenalkan diri, kita sampaikan kita mengajar ini segala macam, kita nanti sampaikan, oke, belajar dengan Bapak, kita nanti buat keyakinan kelas ya. Apa keyakinan kelasnya? Oke, tidak boleh, contohnya satu, sebelum belajar kita harus berdoa dulu Pak. Nanti itu yang kita buat, Pak. Nanti sebelum belajar kita harus bersih-bersih dulu Pak, kalau kelasnya kotor. Pak, nanti selagi belajar sama Bapak hanya boleh 1 atau 2 kali istirahat yang keluar Pak, biar tidak mengganggu pembelajaran. Itu yang keyakinan kelas Bapak Ibu. Kita minta masukan anak-anak kita. Karena selama ini kita memaksakan ketika kita ingin di kelas, kita ingin anak yang seperti ini. Namun seharusnya kita juga yang meminta masukan dari anak-anak kita. Supaya apa? Supaya terjadi pembelajaran yang menyenangkan di kelas Bapak Ibu. Jadi supaya apa? Besok kalau seandainya kita belajar, kita harus bangku susunannya seperti ini Pak. Kita kalau pembelajaran sekali-sekali bikin Pak, kelompok kecil Pak, boleh Bapak Ibu. Itu keyakinan kelas. Karena apa? Karena kita ingin kelas kita menyenangkan. Saya tahu Bapak Ibu mengajar di SMK, bahkan ada misalkan yang kelas 11, kelas 12, ada satu mapel 5-6 pelajaran Pak ya. Bagaimana ketika kita pembelajaran di kelas yang sampai 6 jam pembelajaran? Dikali satu jam itu 40 sampai 45 menit. Seharian, setengah hari kita dengan anak Bapak Ibu. Supaya tidak menciptakan kebosanan, kita ciptakanlah keyakinan kelas. Kita ciptakanlah pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Bahkan sekarang sudah mulai, karena memang sekolah kita alhamdulillah sudah TK atau sekolah penggerak dari tahun 2020, kita sudah menerapkan SDG di kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika anak kita sudah mulai lelah, kita oke anak-anak kita SDG dulu, sudah diterapkan, dan itu memang membantu pemikiran anak kita lebih fresh lagi Bapak Ibu. Jadi memang untuk menciptakannya itu Bapak Ibu tergantung, makanya sekarang saya pernah lihat itu di TikTok, di Instagram, Bapak pasti juga tentang meme, tahu Pak Ibu ya. Ada dulu ketika guru ke kelas dia hanya membawa misalkan yang rok panjang, tahu ya Pak ya, rok panjang kemudian kapur belajar ke kelas ya. Kalau sekarang ada yang bawa fokus, ada yang bawa materi pembelajaran, ada yang bawa apa media-media pembelajaran, betul kan Pak ya? Iya, dulu hanya kalau kita dulu belajar Pak Ibu, guru itu jarang bawa tas tebal tuh, tas besar itu. Hanya bawa spidol atau kapur ya, atau bawa aksen saja. Kalau sekarang buku inilah, media pembelajaran inilah, ada nanti misalkan mainan-mainan yang membentuk pembelajaran lah, bahkan infokus lah, laptop lah segala macam. Betul kan Bapak Ibu? Kita sudah menerapkannya Bapak Ibu. Bagaimana kita menuntut keinginan anak di zaman itu sudah kita terapkan. Jadinya memang sekarang saya sendiri merasa tertantang Bapak Ibu. Kenapa ketika belajar di SMK itu kita harus melakukan pembelajaran yang paling tidak itu memberikan nuansa baru. Contohnya misalkan ketika kita menjadi kelas 10, mengajar kelas 10, anak itu kan baru dari SMP, MTS ya Bapak Ibu ya. Pasti ketika kita menerangkan, contohnya saya di bidang sepeda motor, saya terangkan tentang bidang sepeda motor, anak itu tertarik, betul tidak? Namun nanti di kelas 11 dan kelas 12 sudah mulai bosan ya Pak ya. Bapak Ridho pasti merasakan itu. Ibu Mulia di TKJ juga merasakan seperti itu. Ibu Emma di TKNO ya Bu ya juga merasakan. Kok anak ini ketika kelas 10 semangat untuk belajar mobil, belajar komputer, belajar sepeda motor, tapi di kelas 11 kok mulai turun ya semangatnya ya. Ya kan? Betul Bapak Ibu ya? Nah, jadi itu yang harus kita tingkatkan Bapak Ibu. Itu yang harus kita cari cara. Caranya seperti apa ya? Disiplin positif, keyakinan kelas seperti itu Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol juga harus kita harus kita terapkan juga, posisi kontrol. Jadi posisi kontrolnya itu jangan kita itu sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Jangan sampai ketika kita masuk kelas anak itu berpikiran ketika aduh Pak Ridho masuk, Pak Ridho ini kalau terlambat nanti seperti ini. Anak sudah berpikiran kita itu adalah guru penghukum. Anak itu sudah merasa dia pembuat rasa bersalah.
Contohnya apa? Kamu, kalau seandainya kamu seperti itu terus, kamu nanti ujung-ujungnya tidak berhasil di kelas 11. Anak merasa bersalah, Bapak Ibu. Anak nanti terpikirkan. Jadi memang sekarang kita sebagai guru itu harus lebih banyak mencari materi pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu datang ke kelas, anak-anak kita itu datang ke workshop, dia hanya karena terpaksa disuruh orang tuanya dari rumah untuk ke sekolah. Kamu sekolah, tidak. Saya di bagian kesiswaan merasakan Bapak Ibu, ketika kita di sekolah itu banyak anak kita yang terlambat, betul tidak Bapak Ibu? Karena ketika sudah mulai pembelajaran atau bahkan ketika upacara, rohis, kita sudah mulai 7.15, anak kita di pagar banyak, bahkan sampai 20, 30, 100 anak pernah terlambat. Karena apa? Karena minat belajarnya kurang. Jadi di rumah dia tidak semangat untuk bangun, ditambah nanti orang tuanya itu tidak mensupport. Maksudnya apa? Supportnya dia tidak membangunkan anaknya, bahkan orang tuanya sudah kerja sebelum subuh, hanya dititip nanti, misalkan dibangunkan subuh, iya mak, ternyata tidak sampai di sekolah. Saya banyak kejadian Bapak Ibu, anak terlambat, ditelepon orang tua, saya berangkat pukul 4 subuh ke pasar Pak, saya berjualan Pak, jualan lontong, tadi sudah saya bangunkan Pak, iya katanya, ternyata anaknya belum bangun pukul 7:30. Jadi memang di sekolah kita juga sudah kita terapkan bagaimana ketika anak yang sering terlambat, anak yang jarang masuk, kita panggil ke sekolah, kita panggil untuk ke bimbingan konseling. Bahkan kalau seandainya tidak ada kabar, kita pernah melakukan home visit ya Bapak Ibu ya, home visit. Kita tanyakan dia langsung ke rumahnya, kita tanyakan sama orang tuanya, sama tetangganya, bagaimana keseharian anak kita ini. Kenapa ketika dia di sekolah sering terlambat? Kenapa dia ketika di sekolah sering menung atau tidak mendengarkan pembelajaran dengan maksimal seperti itu. Jadi memang kita sebagai guru, kembali tadi, kita juga harus posisi kontrol kita itu harus apa Bu? Kita adalah guru itu orang harus banyak sabar Bapak Ibu. Kita tidak bisa menghukum anak semau kita. Kita sudah tidak bisa sekarang memberikan rasa bersalah kepada anak. Kita tidak ingin anak itu ketakutan ketika melihat kita. Jadi memang rasanya posisi kontrol yang paling tepat itu ya kalau bisa sebagai temannya yang apa ya Bapak Ibu ya, yang positif ya, yang positif, bukan teman yang tiap malam di mana kamu nak ya kita ngopi, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita misalkan datang ke kelasnya, kita misalkan dampingi dia, kenapa kamu selama ini sering terlambat? Kenapa kamu selama ini belajarnya kurang semangat? Yang seperti itu Bapak Ibu, teman yang lebih kepada proporsinya guru dan murid, guru dan peserta didik. Kemudian pemantau, kita juga pantau anak kita sekali-sekali. Nah tahu nanti Bapak Ibu pergi ke kelas, tengok ada anak kita aktif dia tidak. Boleh seperti itu Bapak Ibu. Apalagi di sini kebanyakan Bapak Ibu wali kelas ya, pasti tahu bagaimana cara cara maksimalkan potensi anak, cara mengetahui anak kita, pasti wali kelas yang lebih tahu. Kemudian kita juga sebagai manajer di sini lebih kepada ya seperti kepala sekolah lah, kita yang memberikan masukan, kita yang memberikan nasihat sehingga nanti anak kita itu lebih kepada dia mengerti dengan sendirinya, dia sadar kalau itu salah, dia sadar kalau selama ini dia sedang terlambat dan akan berubah. Yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini ada namanya segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini ya paling tidak Bapak Ibu bisa menerapkan di pembelajaran di kelas masing-masing Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, kebutuhan dasar manusia itu adalah penguasaan, kasih sayang, rasa terima senang, dan kebebasan. Nah ini Bapak Ibu pasti bisa mengerti bagaimana yang ketika kita sudah melakukan pembelajaran, anak merasa senang, anak merasa merindukan ketika kita masuk kelas kembali, dia merindukan mata pelajaran kita, dan kita sebagai guru juga semangat untuk masuk ke kelasnya Bapak Ibu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ada namanya perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini adalah kegiatan kepalan tangan. Ada A dan ada B, Anda dan teman Anda. Jadi di sini sobeklah secari kertas
Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan kanan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk menindak Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyok, atau apa saja agar dapat dia membuka tangannya. Jadi ini Bapak Ibu, ini saya, ini ada teman. Kita robek sebuah kertas, kita apa namanya tuh, kita kepal ya, kita genggam, kita kepal. Kemudian nanti bagaimana teman kita untuk meminta supaya genggaman ini terbuka? Kalau sekarang, kalau paradigma sekarang ada dipaksa lah, dibuka lah, atau kita minta secara baik-baik, atau kita jelaskan apa yang di tangannya, boleh tidak dilihat. Seperti itu bisa Bapak Ibu. Karena memang selamanya kekerasan itu tidak baik untuk anak-anak. Anak-anak kita Bapak Ibu tahu kita berjumlah 1.500 anak ya. Kita tahu semuanya anak kita itu memang badan yang besar lah, badan yang seperti ini. Tapi kita tahu anak kita itu masih bersifat labil Bapak Ibu, masih harus dikontrol, masih harus diarahkan. Seperti itu Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ada namanya perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid ini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sudah dijelaskan tadi, ada ketika kita membuat dia merasa bersalah, kita merasa kita ini kuatkan karakter kita sebagai guru yang tegas, yang keras. Jangan seperti itu lagi Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Memang iya betul. Kita dapat melakukan semua penguatan positif. Kita bisa menjelaskan pada anak, kita bisa memberikan masukan yang baik kepada anak. Tujuannya apa? Tujuannya kepada anak Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini salah satunya. Kita memaksakan keinginan kita, contohnya kita memaksakan keinginan anak kita untuk aktif di segala pembelajaran. Kita memaksakan keinginan kita untuk anak ini selalu dapat memahami pembelajaran. Tapi cara kita memberikan pembelajaran bagaimana? Apakah sudah memberikan pembelajaran sesuai yang dia inginkan atau tidak? Apakah cara pembelajaran kita ini sudah menyenangkan bagi anak atau tidak? Makanya Bapak Ibu, sekarang memang kita sebagai guru itu memang harus lebih kepada kita yang harus belajar terlebih dahulu. Betul, kita yang harus belajar terlebih dahulu. Makanya sekarang di kegiatan PMM ya Bapak Ibu ya, Pendidikan Merdeka Belajar ya, sekarang kita sudah sibuk dengan itu. Kita belajar secara online. Tujuannya baik Bapak Ibu, untuk supaya pembelajaran yang kita dapatkan secara online, ada namanya praktik baik, kita bisa terapkan di kelas, kita bisa terapkan kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol yang pertama itu stimulus respon. Di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini Bapak Ibu kita mencoba mengubah pandangan agar orang lain berpandangan sama pada kita. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan, atau sebaiknya ada cara lain. Kita memberikan pandangan. Makanya Bapak Ibu sekarang pasti Bapak Ibu mengenal istilah asesmen ya Bapak Ibu ya. Kita sebelum masuk ke kelas ada namanya asesmen terlebih dahulu, yang kita tujuannya untuk tahu anak kita ini cara pembelajarannya seperti apa, anak kita ini model belajarnya seperti apa, anak kita ini tipikal belajarnya seperti apa. Makanya sekarang ada istilahnya pembelajaran yang sesuai konten lah, pembelajaran berdiferensiasi, ada proses, ada produk. Itu tujuannya. Apalagi kita di SMK Bapak Ibu. Di SMK pasti kita menghasilkan produk untuk anak ya Bapak Ibu ya. Karena kita ada pembelajaran pilihan, ada pembelajaran kewirausahaan, praktik yang menghasilkan produk untuk anak kita seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selalu sebenarnya melihat perilaku yang dilakukan anak kita itu merupakan suatu kesalahan. Teori kontrolnya seharusnya semua perilaku itu memiliki tujuan Bapak Ibu. Jangan
enggak, kita misalkan contohnya anak kita yang dari rumah tidak setrika baju, kita harus tahu dulu seperti apa. Jangan langsung menjudge. Kamu kok ke sekolah tidak disetrika bajunya, kok kotor seperti itu, sepatunya, kaos kakinya kok belang sebelah. Tanyakan dulu Bapak Ibu, kenapa baju kamu tidak disetrika nak? Kenapa celana kamu kok tidak rapi seperti itu? Tanyakan, itu namanya teori kontrol. Kita harus tahu kenapa anak itu seperti itu. Itu nanti hal positif Bapak Ibu, hal positif. Jangan sampai, kalau istilahnya don't judge book by its cover ya Pak ya, Pak Arif ya, don't judge book by its cover. Jangan kita telah, jangan kita dulu, oh kamu ini nakal karena kamu tidak mematuhi peraturan sekolah. Jangan seperti itu dulu. Kita kontrol diri kita terlebih dahulu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya stimulus responnya, ini saya bisa mengapakan anak ini, tapi seharusnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya seperti itu Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu beranggapan saya bisa mengontrol anak ini, karena memang teori kontrol yang seharusnya tidak bisa kita mengontrol orang lain ketika kita memang harus menginginkan anak itu seperti yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya ada pemaksaan pada saat bujukannya gagal. Nah, ini yang sering nih yang terjadi, misalkan dibujuk dia gagal, ternyata bujukan kita, nanti kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Teori kontrolnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian model berpikir menang ataupun kalah. Seharusnya model berpikirnya menang-menang Bapak Ibu. Kalau kita beranggapan kalau seandainya seperti ini menang kalah kita nih, tapi seharusnya kita berpikir menang dan menang. Jadi baik untuk kita, baik untuk anak. Jangan sampai kita, misalkan kita tahu anak salah Bapak Ibu, kita tahu anak itu tidak melakukan peraturan dengan benar, tapi kita menjudge dia, kamu harus seperti ini. Jangan sampai seperti itu dulu Pak. Kita harus tanyakan terlebih dahulu sehingga nanti kita merasa aman dan nyaman, anak kita juga merasa aman dan nyaman tentang pemberitahuan atau tentang pembelajaran atau tentang kesalahan yang dia lakukan, seperti itu. Jadi baru kita masuk makna disiplinnya ya Bapak Ibu ya. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kalau bahasa Inggrisnya read ya Pak, baca ya Pak ya. Apa bahasa Inggrisnya learn ya? Learn ya. Kalau belajar learning ya. Oke. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, ini zaman dahulu ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Kita di sekolah Bapak Ibu kita punya tim disiplin. Tim disiplin kita ini lebih kepada mendisiplinkan perilaku anak-anak yang sebenarnya tidak seharusnya dia lakukan di sekolah. Contohnya kita sudah menerapkan sepatu itu harus hitam, yang putri itu ya kalau ya jangan nampak rambutnya. Kemudian baju jangan terlalu ketat, jangan baju dikeluarkan. Kita harus menerapkan yang seperti itu, sudah kita terapkan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah Bapak Ibu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini maknanya nih, kalau dilihat secara apa, kok mendapatkan kepatuhan ya? Padahal disiplin itu kan bagus untuk ini. Secara umum ini makna disiplin setelah berubah. Jadi kecenderungan umum adalah kita menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, saya merasakan ketika kita di sekolah SMK ini, anak-anak, itu tim disiplin, Bapak itu tim disiplin, konotasinya tidak menyenangkan, betul kan? Ya kan? Nah, sekarang mau berubah, kenapa? Makanya sekarang kita ciptakan disiplin yang baik, yang positif, yang ketika anak mendengarkan kata disiplin itu tidak dia mengatakan bukan kata yang tidak nyaman, tapi menyamankan Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai suatu individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Jadi dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intriksinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan.
Ini menurut Dian Gosen tahun 1998. Berarti nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Ini sudah, karena kita memang sudah sekolah penggerak, kita juga sudah merupakan sekolah pusat keunggulan SMKPK ya Bapak Ibu, dan kita juga sudah menerapkan pembelajaran kurikulum merdeka dari tahun 2020 ya Bapak Ibu ya. Kita juga pernah bahkan kalau Bapak Ibu kembali berjalan ke setiap keliling sekolah kita, ada di dinding-dinding tentang profil belajar Pancasila ya. Kita sudah terapkan seperti itu, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkeinginan global, bergotong royong dan kreatif. Itu sudah mendarah daging sekarang untuk kita kalau profil belajar Pancasila. Kemudian eksplorasi konsepnya Bapak Ibu, pembelajaran 2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Oke, di sini teori motivasi perilaku manusia itu yang pertama ada namanya motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini nanti dia satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ketidaknyamanan kan. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini seperti dijelaskan tadi. Kita sekarang sudah beranggapan ketika kita melakukan kegiatan yang tidak menyenangkan mendapatkan imbalan seperti itu Bapak Ibu. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian motivasi internal, tujuan disiplin positif itu adalah 3, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang paling apa nih Bapak Ibu? Nih, merdeka ya Bapak Ibu. Merdeka kalau menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi merdeka dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, kita bisa memerintahkan diri kita sendiri. Ini Ki Hajar Dewantara mengenai konsepsinya, keteladanannya, Sikap Merdeka cetakan kelima 2 tahun 2013 halaman 469. Oke, kita tadi berbicara tentang disiplin positif, kemudian berbicara tentang restitusi. Jadi restitusi Bapak Ibu ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau menjadi tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi memang restitusi ini adalah kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dia merasakan kesalahan, dia bisa memperbaiki kesalahan dia sendiri. Jadi itu menurut Gosen di tahun 2004 Bapak Ibu. Jadi ada di sini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus dari kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Di sini kita selalu nih, untuk menebus kesalahan kita harus menghukum anak lah. Bukan seperti itu, tapi dia belajar dari kesalahannya. Anak mengerti ketika kita harus melakukan restitusi kepada mereka, mereka mengerti untuk bagaimana mereka belajar dari kesalahannya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan ini bagaimana Bapak Ibu? Memperbaiki hubungan baik nanti sesama dia dengan teman kelasnya, baik nanti dia dengan teman kelas lainnya, atau bahkan memperbaiki hubungan dengan kita sebagai gurunya. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jangan sekarang kita memaksakan keinginan kita untuk dipraktikkan oleh anak Bapak Ibu, tapi tawarkan sehingga nanti kalau seandainya anak kita itu termotivasi untuk melakukan pembelajaran. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Melihat ke dalam diri ini lebih kepada dia ingin tahu seperti apa dirinya Bapak Ibu. Dia ingin melakukan pembelajaran di kelas itu sesuai keinginan hatinya. Jadi restitusi itu memang lebih kepada kesadaran dirinya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakannya. Tindakan yang seperti apa? Tindakan yang dia inginkan dilakukan dalam proses pembelajaran. Jadi selama ini ketika kita memberikan materi pembelajaran yang anak kita tidak ingin menanyakan suatu, misalkan ada pertanyaan tidak, anak kita sekarang terjang, ketika sudah kita restitusi, kita jelaskan restitusi seperti apa, menerapkan restitusi di sekolah, anak itu nanti
selanjutnya yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, jadi ini kadang misalkan kita di kelas ada anak yang dipersalahkan, ada anak yang kita alhamdulillah sekolah kita sudah anti bullying Bapak Ibu ya. Kita sudah menerapkan anti bullying kepada anak kita, sudah kita menjelaskan kemarin juga sudah mendatangkan pemateri untuk anti bullying kepada anak kita supaya tidak terjadi anti bullying atau bullying terhadap anak kita di sekolah seperti itu. Kemudian eksplorasi konsep pembelajaran yang ketiga yaitu keyakinan kelas tadi. Nah, nih betul. Bapak Ibu pasti masih berpikir keyakinan sama peraturan kelas itu bersamaan atau sama. Peraturan dan keyakinan kelas itu seharusnya berbeda. Makanya mengapa tidak peraturan saja? Mengapa namanya harus keyakinan kelas? Karena mengapa kita melakukan peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi insintrik lebih kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi Bapak Ibu, ini ada lingkaran yang berwarna-warni, ada merah, kuning, hijau, dan pink. Di sini kalau kita berdasarkan kalau keyakinan kelas itu dia sekarang tempatnya di tengah Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu, peraturan kelas itu dia dirundung di tengah-tengah. Jadi keyakinan lingkungan positif baru menghasilkan budaya positif. Makanya peraturan kelas ini seharusnya tidak kita lakukan lagi. Jadi alangkah baiknya sekarang kalau kita masuk ke kelas baru itu, kalau kita baru masuk ke kelas ananda kita buatlah namanya keyakinan kelas. Oke. Kemudian ini salah satu contoh-contoh Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini dibikinkan frame-nya, ditempelkan di kelas. Ini namanya keyakinan kelas. Biasanya kalau peraturan kelas ini juga saya melakukan dulu. Kita minta tanda tangan anak Pak Arido ya. Misalkan kita buat peraturan kamu datang ini terlambat tidak boleh ini ditandatangani oleh perwakilan ketua kelas, bendahara kelas, dan wali kelas atau ini. Betul Pak ya? Kalau sekarang keyakinan kelas itu seperti ini saja. Jadi nanti anak itu sadar ketika kita misalkan keyakinan kelas 1 datang tepat waktu, saling menghormati, kemudian kelas bersih dan rapi, kemudian bertanggung jawab dan budayakan rasa malu. Anak itu ketika dia masuk kelas dia sudah tahu apakah seharusnya keyakinan kelas yang harus dia lakukan di dalam kelasnya. Kemudian kesepakatan kelas contohnya ini TK dan wanita persatuan 1 datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sesudah dan sebelum kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib seperti itu. Nah ini ya, ini Bapak Ibu kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Bapak Ibu bisa lihat terdengar, permisi, tolong ya. Nah ya Bapak Ibu ya, selama ini kan kita merintah, kamu boleh sampah. Kalau sekarang coba kita terapkan. Nanda, iya Pak, itu ada sampah, tolong ya diambilkan, tolong ya dimasukkan ke tong sampah. Atau permisi nak, kamu itu sampah di depannya, tolong ambilkan ya. Itu yang memang kata-kata yang dibutuhkan Bapak Ibu. Jadi terlihat berempati kepada teman, mendengarkan dengan sama, perilakunya menyapa guru dan teman, melakukan piket, itu terdengar. Kemudian bekerja, terdengar, terlihat. Jadi hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan, kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Di hormat itu contohnya seperti ini, tampak seperti menyapa guru dan teman, atau tampak seperti acuh terhadap guru dan teman. Kita pernah dulu ketika zaman COVID, kita pembelajaran setengah hari waktu itu Bapak Ibu, kita kan tidak boleh bersentuhan tangannya. Kita menerapkan salam kita, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, ya kan? Bapak Ibu masih ingat itu seperti itu. Jadi bekerja, menyerahkan tugas tepat waktu, kemudian sering, kalau tampaknya seharusnya seperti sering terlambat mengumpulkan tugas, kemudian diterima atau dimiliki, tampak seperti dan tampak tidak seperti. Nah, ini Bapak Ibu, kalau peraturan, dulu kita mengenai istilah peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau keyakinan kelas sekarang itu tanggung
jawab. Dia bertanggung jawab untuk mengembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau sekarang menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelumnya, menghormati orang lain, berkomitmen untuk masuk ke waktu. Dilarang. Kalau dulu kan kata-kata dilarang itu lebih sering terdengar ya Bapak Ibu. Bisa lihat ya. Nah, keselamatan, menghormati orang lain. Jadi memang kalau di sini sekarang kita sudah bisa lihat Bapak Ibu, perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan lebih kepada dilarang ya kan? Nah, seperti itu. Jangan, nah itu. Sebenarnya hukuman dan penghargaan itu dia ada 8 atau 5 unsur hasil dari segi 8. 5-nya itu yaitu penghargaan jangka pendek, jangka panjang, penghargaan penghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ini dihukum, tindakan guru, mencatat 1 kali, ini semuanya hukuman Bapak Ibu. Ini misalkan terlambat push up lang di lapangan lah, sebaiknya yang seperti ini ya janganlah dilakukan lagi. Mengganti teman itu konsekuensi namanya, hukuman konsekuensi. Ini pasti Bapak Ibu sudah lebih jelas, lebih tahu nih. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman kan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Kalau konsekuensi, kemudian ini contohnya paksaan, stimulus, tanggapan. Ini bisa di Bapak Ibu, bisa diterapkan dari sekolah. Nah, kemudian ada namanya identitas yang gagal itu hukuman, ada identitas yang sukses. Nah, inilah yang disiplin. Disiplin itu terbagi kepada konsekuensi dan institusi. Kalau konsekuensi itu lebih kepada yang netral, tapi kalau restitusi itu lebih kepada positif bagi anak-anak kita. Contohnya merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam waktu jangka panjang. Itu yang contohnya positif Bapak Ibu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasarnya ini ada kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar dari manusia. Jadi kalau seandainya yang 5 ini kita terapkan di sekolah kepada anak-anak kita, insya Allah nanti terjadilah pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini contohnya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara nyanyian, tidak ada suara kebutuhan. Kemudian ibu guru tidak menyapaku, padahal aku pakai sendal jepit. Ini kebutuhannya nanti bagaimana Bapak Ibu? Ketika kita menyapa yang tidak, ibu guru kok tidak menyapaku ya? Bapak itu kok tidak memandangku ya? Bapak itu marah atau seperti apa ya? Ya seperti itu Bapak Ibu. Ini lebih kepada jawaban ya Bapak Ibu. Ini posisi kontrol kita lebih kepada tadi ini sudah dijelaskan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, ini tugas pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan itu? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar-benar melakukan itu, penghukum. Oke Bapak Ibu ya. Ini contohnya sudah dijelaskan juga. Nah, ini segitiga restitusi juga sudah tadi. Apa yang kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, nilai-nilai telah kalian sepakati. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Jadi untuk disiplin dan budaya positif Bapak Ibu, aksi nyata saya itu berkeinginan ya Bapak Ibu, dan ingin sekali diterapkan di sekolah kita. Karena memang apa? Sekarang anak kita tadi seperti saya sampaikan masih banyak yang terlambat, betul kan? Tidak. Namun ketika hari Senin dan hari Jumat banyak anak kita yang hadir tepat waktu. Makanya ketika kita kumpulkan di lapangan selalu ramai. Namun kalau di hari biasa, hari Selasa, Rabu, Kamis, banyak yang terlambat di kelas. Saya ingin disiplin positif yang saya terapkan di sekolah ini Bapak Ibu. Selasa, Rabu, Kamis kita kan tidak ada kegiatan ya Bapak Ibu ya. Paling tidak kalau Senin upacara, kalau Jumat kita rohis. Saya ingin di hari Rabu dan Kamis kita ada disiplin positif yang baru, atau budaya disiplin yang baru, budaya positif yang baru. Apa keinginan saya Bapak Ibu? Saya ingin di hari Rabu pagi dari pukul 7 sebelum kita masuk kelas di 7.15 atau 7.30, saya ingin kita duha berjamaah. Jadi dari guru nanti kita di lapangan, kalau seandainya masih dalam proses pembangunan, kita duha pagi dulu dengan anak sampai nanti pukul 7.30. Itu yang keinginan saya. Hari Kamis, ini tergantung dengan kesehatannya. Sekarang juga lagi lagi gencar-gencarnya gerakan sekolah menyenangkan. Di kantor SD, di SMP masih ada. Namun di sekolah kita ini boleh Bapak Ibu, boleh. Kan tadi ada 3 tuh. Senin kan upacara, hari Jumat kan rohis. Saya
Rabu, Kamis, Selasa kita boleh itu menampilkan bakat anak. Rabu duha pagi dulu. Kalau Kamis saya inginnya kita senam berjamaah, senam bersama-sama. Jadi dari guru memang menerapkannya itu pasti payah. Nanti anak berkeringat, tidak mau mengganti pakaian seperti biasa. Kalau pakai baju olahraga nanti berkeringat segala macam. Sekali-sekali kita coba dulu Bapak Ibu. Karena memang di SMK kita Bapak Ibu sudah tidak ada dalam beberapa tahun terakhir ini, bahkan sudah 5-10 tahun sudah tidak ada senam pagi dari Bapak Ibu. Sudah tidak ada, ya kan betul Bu ya? Jadi saya ingin budaya positif yang diterapkan di sekolah ini. Tadi Rabu duha bersama sebelum masuk kelas pukul 7 sampai 7.30 dengan guru-guru dan majelis guru seluruhnya. Kemudian Kamis kita paginya itu bersama-sama senam pagi SKJ, senam kesehatan jasmani bersama-sama. Insya Allah nanti itu akan membentuk keinginan anak. Insya Allah nanti itu akan menyemangatkan anak untuk datang ke sekolah. Coba Bapak Ibu lihat dulu. Di SD Bapak Ibu, bahkan di kantor-kantor saja, kita sekarang setiap hari Kamis ya, hari Kamis kantor-kantor itu seluruh pegawainya pakai baju olahraga. Pagi senam Bapak Ibu. Jadi semoga nanti keinginan saya ini bisa direalisasikan. Mohon bantuan masukan Bapak Ibu ya. Nanti kita realisasikan bersama, kita lakukan bersama. Insya Allah kalau kita bersama-sama, budaya positif yang saya dambakan ini insya Allah akan terjadi di sekolah kita. Karena memang apa? Tujuannya tadi untuk mendisiplinkan siswa, untuk mengurangi siswa kita yang terlambat. Karena memang kalau seandainya setiap hari anak kita itu hanya diberikan pembelajaran tanpa adanya stimulus pikiran untuk lebih kepada keolahragaan, lebih susah Bapak Ibu. Iya, bosan anak. Apalagi di SMK kita kelas 12 anak tidak ada belajar olahraga kok. Bosan anak. Pelajaran olahraga cuma 2 jam sehari. Itu pun hanya kelas 10 dan 11. Makanya nanti insya Allah akan kita bawa ini ke kepala sekolah, wakil kurikulum, wakil kepala sekolah, majelis guru, kita sampaikan lebih lagi bagaimana nanti budaya disiplin positif kita tentang ada namanya duha Rabu bersama dan Kamis sehat bersama. Oke? Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan disiplin positif. Semoga nanti dapat membantu, dapat memberikan masukan bagaimana di kelas. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.